Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti perintah-perintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi bersungguh-sungguh mau mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kolose, atau belajar dari jemaat di Kolose. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dengan seksama, dengan baik, kita akan mengerti apa yang dimaksudkan Paulus kepada jemaat di Kolose, yakni tetap beriman kepada Yesus Kristus dan tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari segala pengajaran, baik itu ilmu pengetahuan maupun pengajaran tentang kehidupan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam kenyataannya saat ini kita menerima berbagai pengajaran-pengajaran ilmiah yang tidak bersandar kepada Yesus Kristus.
Kenapa saya bilang tidak bersandar kepada Yesus Kristus? Karena semakin kotong belajar, semakin sering pula kotong mengandalkan apa yang ada di kotong punya kepala, tanpa mengundang Tuhan, tanpa menjadikan Tuhan sebagai dasar yang utama. Sering sekali itu terjadi. Sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, bukan hanya jemaat di Kolose, tetapi terhadap kita semua untuk berhati-hati terhadap filsafat yang kosong dan palsu, yang turun-temurun dan roh-roh dunia. Ini sepele sekali, ini kecil sekali, tetapi punya dampak yang sangat-sangat besar di dalam ketepung kehidupan setiap hari. Ketika kotong ada dalam lingkaran itu, ketika kotong ada dalam perkumpulan itu, ketika kotong mulai mengadakan pemahaman di mana kotong mengandalkan kotong pun diri, isi kepala, ilmu pengetahuan yang tidak bersandar kepada Allah dan tidak menjadikan Allah sebagai pusat utama dalam segala kehidupannya kita, saat itulah kotong semua ada di ambang kehancuran. Bapak Mama Saudara sekalian, sekali lagi saya mau bilang bahwa Alkitab orang Kristen adalah sebuah Alkitab yang berisi semua jenis ilmu pengetahuan. Semua jenis ilmu pengetahuan berasal dari Alkitab. Lalu bagaimana kotong berbicara tentang ilmu pengetahuan tanpa membaca Alkitab? Kotong hanya baca buku-buku tafsiran, kotong hanya baca buku-buku yang lain, tetapi kotong tidak pernah membaca tentang Alkitab. Kotong tidak pernah mau melihat gambaran-gambaran, perumpamaan, analogi-analogi yang dibuat oleh Yesus Kristus untuk mempermudah kotong dapat mengerti tentang pembelajaran, pendidikan, kehidupan, dan pendidikan ilmu pengetahuan. Hari ini saya senantiasa mengajarkan Bapak Mama Saudara sekalian, serta saya pribadi, untuk kembali terus menerus memusatkan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan untuk segala sesuatu yang kotong lakukan, agar kotong kehidupan ini tidak mendatangkan malapetaka atas perbuatan pribadi, lepas pribadi yang mengandalkan diri sendiri. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.